Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Sari dengan NIM K71231338, mahasiswi semester 5 PGSD UNS. Saya merupakan tim hibah pembelajaran berdampak asistensi mengajar di SD Negeri 1 Bono, Klaten, tahun 2025. Berikut adalah video mengajar yang saya buat sebagai bentuk rekognisi tugas MBKM. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang, di situ sudah ditulis Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu terkait Taman Nasional atau Situs Warisan Dunia? Udah ada yang pernah dengar atau udah ada yang pernah datang ke tempatnya malah? Pernah dengar aja ya. Mungkin kita langsung aja biar langsung tahu. Yang pertama ada Taman Nasional. Jadi Taman Nasional itu adalah kawasan alam yang dilindungi oleh negara untuk menjaga hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya. Seperti yang kita ketahui ya, kalau di Indonesia itu kan banyak banget nih hewan-hewan yang mungkin bisa kita sebut langka. Nah, Taman Nasional ini fungsinya untuk melindungi hewan-hewan langka tersebut, karena kan kalau zaman sekarang udah marak kayak pemburuan liar gitu-gitu kan, penebangan liar gitu. Oke, contoh taman nasional yang ada di Indonesia itu yang pertama ada Taman Nasional Komodo. Jadi ini tuh terletak di Nusa Tenggara Timur dan ini adalah rumah buat hewan langka yang namanya komodo. Karena kalau misalkan kita lihat kan kita ini tinggalnya di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan tidak ada komodo. Komodo itu memang dia habitatnya di Taman Nasional Komodo ini. Dan komodo ini udah termasuk hewan langka. Dia adalah kadal terbesar dan sudah dilindungi begitu. Ada yang pernah kesini? Belum ya? Ada yang pengen nggak? Aku pengen sih, ya. Penasaran dia segede apa gitu. Oke, selanjutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi Taman Nasional Ujung Kulon ini berada di barat Pulau Jawa. Ini masih di Pulau Jawa. Kalau tadi kan yang komodo itu di NTT ya. Kalau ini masih di Pulau Jawa di Provinsi Banten. Jadi ini adalah tempat tinggal badak Jawa yang sangat langka. Dan badak Jawa ini sebenarnya badak bercula satu. Ini tuh adalah hewan langka juga yang sudah sangat dilindungi karena sering diburu secara liar untuk dimanfaatkan
Provinsi Jawa Tengah. Udah ada yang pernah kesini? Belum. Ini deket sih kalau dari Solo. Gitu. Ini adalah tempat ditemukannya fosil-fosil manusia purba dan alat-alat zaman dahulu. Jadi di sini itu membuktikan kalau oh ternyata manusia zaman dahulu tuh nggak kayak kita loh. Mereka tuh tadinya bentuknya mungkin kayak masih kayak kera, terus mulai bisa berdiri tegak sampai akhirnya mulai tinggi gitu. Pada akhirnya berbentuk seperti sekarang. Terus di sini juga ditemukan kayak alat-alat zaman dahulu. Karena kan kalau zaman dahulu nggak ada kompor, nggak ada pisau, jadi mereka tuh kayak masih pakai batu-batuan, terus memasak juga masih pakai batu. Kalau pisaunya juga terbuat dari batu gitu. Nah itu semua ditemukan di situs warisan Sangiran ini. Mungkin kalau teman-teman mau kesini, bisa kan dekat di Sragen. Ini dekat dari Solo. Aku belum pernah, jujur belum pernah dan pengen. Mungkin besok ya bisa kawan-kawan. Oke, selanjutnya ada Candi Borobudur. Udah ada yang pernah kesini? Saya pernah ya. Ini adalah terletaknya di Magelang, yaitu candi Buddha terbesar di dunia. Kalau misalkan hari raya Waisak, teman-teman pernah nggak lihat di TV itu yang kayak banyak banget biksu-biksu kayak dari Thailand, terus dari luar negeri yang jalan buat pakai orang-orang ini ke Candi Borobudur ini karena dia emang terbesar di dunia, jadi dia tuh terkenal sampai ke luar-luar negeri. Makanya kalau pas hari raya Waisak, hari rayanya umat Buddha, si biksu-biksu itu yang pakai baju-baju oranye itu pada jalan jauh buat ke Candi Borobudur. Selanjutnya selain ada Candi Borobudur ada Candi Prambanan. Ini deket ya dari sini. Di Prambanan. Kalau naik KRL kayaknya lewat deh. Aku juga kalau pulang lewat ini Candi Prambanan. Daerahnya namanya Brambanan nggak sih? Kalau Candi naik apa? Oh mobil ya. Lewat. Aku juga kalau motoran dari rumah ke Solo lewat ini Candi Prambanan. Jadi karena dia tuh dekat letaknya itu emang di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah. Dan ini merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Kalau tadi Candi Borobudur itu kan candi Buddha. Kalau Candi Prambanan ini adalah candi Hindu. Begitu. Oke, yuk kita ingat-ingat lagi yuk tadi dari yang awal. Kalau Taman Nasional Komodo, udah tahu ya Taman Nasional Komodo berarti tempat perlindungan komodo. Kalau yang 7 bulan itu badak. Kalau yang lagi kambas gajah. Kalau yang Lawrence liburan cendrawasih. Kalau ini adalah tempat penemuan fosil manusia zaman purba. Kalau Candi Borobudur, Candi Buddha, dan kalau Candi Prambanan itu adalah Candi Hindu. Oke, biar mengetes ingatan dan biar makin masuk nih materinya, kita mengerjakan ini. Udah Pak, ini tinggal menjodoh-jodohkan dan ada sih yang harus ditepsi.
Ini kebanyakan pengen ke itu ya, situs Warisan Sangiran. Aku juga sih pengen. Gak apa-apa, mungkin belum pernah ke candi. Layak dicoba. Candi Borobudur bisa naik KRL. Salah, Prambanan maaf. Naik KRL bisa. Kalau situs Warisan Sangiran mungkin kalau dari Klaten naik apa? KRL bisa sampai Solo. Nanti Solo Sragen. Nah itu apa? Hah? Di Sragen daerahnya. Tapi aku nggak tahu ya. Sebenarnya Solo dan Sragen itu kan dempet gitu. Kayaknya enggak deh, enggak. Masih ke sana, ke sana itu kemana ya? Kayak dari kota Solo tuh masih jauh. Besok kita coba ya. Oke, sekiranya karena memang materi kita hari ini hanya terkait itu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Jadi